aduh gimana ya, aku belum pernah main dari sama seluruh cast ini, semua aku kayak anak baru banget, padahal mereka semua udah pernah play with each other gitu, pernah syuting bareng gitu. Aku yang ngerasa, aduh aku belum pernah main sama Jerome segala macam. Cuman untungnya dari hari pertama tuh langsung asik banget diajak ngobrol. Terus even with Mizael pun yang mukanya ya gitulah ya, muka nakal lah ya. Cuman dia itu dari awal banget itu dia udah nanyain ke aku, Kim, nanti kalau kamu dipegang di mana, kamu nyaman atau tidak, nanti kita ngobrol ya. Jadi udah respectful itu gitu loh. Jadi dari awal tuh udah kayak, aduh kayaknya wah asik nih kayaknya castnya dan semuanya sangat saling membantu banget. Overall bagian yang kayak gitu-gitu segala macam banyak dekatnya masih kan sebenarnya? Belum sih. Kepo deh. Aku orang teknis kebetulan. Tapi aku sensus. Kalau untuk adegan-adegan intimasi, kita itu diberi satu intimacy coordinator khusus. Itu tuh. Yang memang sudah memiliki sertifikat untuk melakukan koordinasi untuk adegan-adegan intimasi. Oh ternyata seperti itu. Iya, jadi nggak sembarang. Jadi ada koreografinya sama halnya mungkin lebih mudah dipahami seperti adegan action. Oh betul. Seperti itu. Jadi udah semua terkoreografi, nggak salah-salah. Ada koreografinya gitu ya, kayak adegan bela diri. Ya. Oke, masuk ke Rafa nih sebenarnya. Kalau Kak Jerome kan berperan sebagai seorang pendukung nih buat Anya. Even pas pernikahan juga berjalan terus kayak lo ada di situ gitu kan. Gimana lo ciptain karakter yang bisa bikin penonton terhubung secara emosional? Karena tadi pas kamu lihat banyak banget yang kayak, aduh Rafa ini banget lagi, cute banget emotionally gitu, bisa pendekatannya tuh kena gitu. Gue tuh pengen jadi cowok kayak lo terus sebenarnya kayak gitu. Ditinggal nikah pengen deh. Enggak, maksudnya kalau dari aku ya pertama-tama karakternya udah ditulis dengan baik gitu, jadi kita tinggal memerankannya aja. Dan tadi kalau chemistry sama Kim itu nggak perlu banyak-banyak karena Kim tuh sangat profesional menurut aku. Jadi udah kita ketemu ground rules-nya aja, ketemu fondasinya seperti apa, frekuensi seperti apa, di situ ya udah kita jalanin aja. Jadinya kayak gimana? Oke. Tapi kalau di sehari-harinya, lo emang orang yang sesuai itu kan, atau yang kayak apatis sama itu? Kayak Oke, ini yang menurut aku setelah baca sinopsis, baca trailer, ini yang ada di karakter yang ada di posisi yang kayak ini kemana nih arahnya, itu ada di karakter Kajihan. Ya, sebagai April nih, Kajihan itu kan ada di dilema besar. Mau jadi anak yang patuh atau jadi adik yang baik gitu. Nah, lu pembangunnya tuh gimana sih kan awalnya? Bahkan pas aku tanya-tanya ke tim kayak, berarti si April ini tuh protagonis atau antagonis? Aku bertanya kayak gitu tuh. Kamu bisa ceritain dari Kajihan? Betul, itu pertanyaan yang sama pada saat itu, karena memang kan secara garis cerita April itu datang dari keluarga kecil ya, cuma ibunya, Ibu Diana sama April masuk ke keluarga besarnya Anya. Nah di situ dia juga pasti punya kayak base histori yang berbeda gitu ya. Dan akhirnya aku tuh mau ditempatkan di mana, lebih ke sisi itu. Nah gunanya kita diskusi ya itulah diskusi dari awal sampai ke episode terakhir yang jelas itu sih, jadi kita tahu dynamic sama graphics-nya itu mau dibawa kemana gitu sih. Dan kalau aku bisa bilang April sendiri sih mau dibilang jahat juga enggak, baik juga mungkin bukan yang jahat atau baik ya, tapi lebih ke gampang dihasut gitu. Namanya juga anak masih labil gitu kalau dibilang gitu. Jadi tergantung siapa yang mau memberi pengaruh gitu. Jadi nggak ada yang black and white juga sih. Kalau aku lihat tuh di sini kan diadaptasi tuh dari kayak Korea Coded gitulah. Karena kan dari acara ini juga tone kan Korea banget, atau disuruh pakai merah, atau pakai malu. Warna favorit apa sih? Pink. Kayaknya jangan dirubut lagi kayak nanyain warna gitu. Ngomongin Korea Coded sebenarnya, aku tuh pengen nanya ke Kak Jerome ya. Waktu kedua ini kan hadirin visual dan jalan cerita yang Korea Coded yang menarik. Ini sebagai aktor Indonesia, lo sebagai aktor Indonesia gitu. Ini cukup asing gak sih sama lo sebagai aktor Indonesia dengan warna Korea Coded seperti ini gitu? Jujur gue kurang paham lagi Korea Coded itu seperti apa. Iya. Gue gak
Apa maksudnya apa sih Korea Kode tuh kayak? Korea Kode tuh kayak ini loh, Ala kayak Korea. tonton Korea gitu, iya kayak apa namanya? Tone-tone. Oh, tone. Iya, habis itu kayak Warna-warnanya. familiar nggak gitu loh? Kenapa? Familiar nggak? Unyu-unyu. Unyu-unyu itu. Kurang familiar sih, tapi menurut Lo gue suka nonton Korea nggak sih? Iya suka nggak? enggak. Enggak. Jangan. Aktor Korea Belum kali. Aktor Korea yang bagus. Itu lagi. Ada artis namanya Kim Jong Un. Jackie Chan. Oke, tapi so far aku pengen tahu nih kita masuk ke dalam proses syutingnya. Ya. Total aku dengar tadi 28 hari ya Mas ya syutingnya. Gimana? Apakah cukup terbangun moodnya, fun kah atau tidak? Mungkin dari Kak Kim dulu silakan biar teman media juga. Fun sih. Aku bawa fun banget karena kan memang udah lama nggak syuting juga. Iya. Terus castnya juga asik banget. Terus apa lagi ya? Ya semuanya itu dibawa asik aja. Berat gak untuk akhirnya kembali? Lu tipe orang kayak, aduh gue harus ngebangun energi komunikasi gue lagi sama cast-cast lain gitu. Enggak sih semuanya karena asik gitu. Jadi semuanya nyambung dan walaupun kayak let's say like jihad gitu, kayak aku awalnya belum kenal kan, belum terlalu terus seru ya. Kalau nggak ngajian tuh ya. Aku nggak ngajian suka Kita kayak takut. ternyata kayak iya kan, kayak aduh kayaknya agak jaim mungkin ya, tapi ternyata enggak, asik banget iya. Jadi semuanya tuh enak lah, mesh semua. Oke. Kita nih lagi ada jagaan hubungan. Kalau Kak Jero gimana? Setuju sama yang Kim bilang. Jadi Asik ya? kita datang ke lokasi itu bahagia. Waduh. Karena semua orang yang berada di sana, dari krunya, pemainnya itu kita mempunyai misi yang sama, yaitu membuat ini sebagus mungkin. Oke. Jadi betul-betul seperti kayak keluarga gitu. Hari ini ada yang bawa makanan ini, habis itu ngobrol ini, tapi kita semua nggak lengah dan nggak lupa dengan tujuan kita adalah membuat yang terbaik. Dan aku juga harus memberi apresiasi kepada yang ngelit kita, memimpin kita, yaitu sutradara kita, Emma, Pak Emma. Orangnya ada di belakang situ. Langsung bayangkan Pak Emma. Oke, kalau dari Kak Jihan gimana proses syutingnya selama ini? Kalau tadi yang dijelasin sama Kak Kim sama Jerome kan lebih ke hubungan dan relationship-nya di antara pemain dan kru ya. Yes. Kalau aku mungkin ngejelasin dari sisi suasana ya, Boleh. sangat menyenangkan karena di lokasi itu seperti food court. Kayak food court. Seperti food court, Banyak jadi pasti makanan. setiap hari ada aja yang bawa sesuatu. Gitu. Oh, Jadi iya, kan, iya. maksudnya aku selalu percaya bahwa makanan itu bisa menyatukan orang-orang gitu. Dan di situ kita juga bisa belajar karakternya orang-orang itu seperti apa berbasis dari makanan gitu. Dan ternyata semuanya sangat meriah. Jadi dari situ kita bisa bilang kalau memang nggak ada barrier, nggak ada benteng satu sama lain, jadi akan lebih mudah untuk kita bisa klik satu sama lain gitu. Dan pastinya karena kita syuting juga panjang, itu menjadi mood booster juga buat kita sih. Oke. Gitu. Jadi sangat menyenangkan. Food court nih ya. Food court. Banyak makanan ya. Berarti so far kalau bisa aku bisa tangkap cara bonding kalian itu adalah dari makanan gitu. Salah satunya. Oke. Yang paling sering bawa makanan siapa kalau gitu? Kak Jero. Ada satu lagi, Jihad. Om Surya juga. Dia nama Om Surya. Sama Om Surya. Tapi lama-lama semuanya jadi ke bawah juga, jadi bawa sesuatu pasti. Gitu. Iya. Jadi gantian ya, hari ini aku yang bawa apa gitu. Betul, jadi food court lah itu. Dan pemainnya kan banyak banget kan. Banyak. Jadi rolling terus. Terus Jadi kayak kebayang tuh aku kayak pas lagi makan-makan kayak terus kamar martabak juga gitu. Jadi ada obrolan baru gitu. Makanan apa sih yang dibawa kan bisa? Sate Marangi. ya, Jauh banget kan belinya sate Marangi. Karena kan kadang lokasinya ada yang di Bogor, Benar. kadang ada yang di Tangerang, beda-beda. Oke. Sate Marangi rekomendasi tuh ada? Kak Kim boleh disebutin nggak? Tapi kemarin tuh baru nanya kamu ya. Aduh. Tapi Oh, sate makanan. Marangi Pedo namanya. Oh. Tapi khusus di daerah mana tuh? Montana Hills tuh daerah mana? Megamendung ya? Bogor situ. Oh, Ya, daerah iya, situ lah. iya. Sentul nggak sih? Sentul Sentul ya maksudnya ya? Iya. Ya itulah, maaf. Sentul mah lebih dulu Sentul daripada Puncak ya. Oh ya kita ujung aja masuk ke lagi. Ada sate Marangi enak tuh Puncak pas atasan lagi aku lupa namanya. Bisa coba. Nanti baru ya. Nanti kalau ada syuting lagi ya gitu ya. Nanti kita coba gimana. Terakhir, apa yang pengen para cast ini sampaikan buat teman-teman yang menonton video original series Waktu Berdua? Silakan. Satu-satu dari Kak Kim. Yang mau disampaikan, mungkin kayak salah satu apa namanya? Iya. Apa
bisa diambil dari sini adalah kita itu harus bisa berani speak up. Oke. Bisa berani speak up karena si Anya ini selama kehidupannya dia mau-mau aja di push around sama ibu tirinya ini. Jadi ibu tirinya mau sesuatu, mau apapun itu ya udah silakan, nggak apa-apa. Yang penting nggak berantem. Yang penting ya udah kamu juga Mama Diana juga ngurusin papa aku kan selama ini, ya udah nggak apa-apa, silakan. Oke, boleh. Dan semua itu dianggap kayak normal-normal aja buat aku karena mungkin dari kecil udah yes, okay. Tapi lama-kelamaan kok melunjak ya, kok malah hidup aku yang jadi berantakan ya. Jadi dari situ baru belajar, oke, gue harus speak up supaya akunya pun tidak tertindas. Jadi memang harus speak up di awal biar nanti dia ingat nggak kena bomnya gitu. Iya. Sampai harus